Sambutan selanjutnya adalah dari Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah, Bapak Dwi Purnama SH MKM. Kepada beliau disilakan. Nggak tahu ini ternyata dunia ini sempit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat untuk semua. Sebetulnya saya tadi dibisikin panitia jangan lama-lama, tetapi panitia yang kemarin memberi waktu Bapak 1 jam kurang atau lebih katanya gitu ya, padahal saya rencananya mau 2 jam. Tapi udah dibisikin, diintip terus dan gitu ya. Tapi kenapa lagunya tadi nggak dikurangi? Kalau dengarkan lagu itu lagu galau, ya nggak ada yang bener itu tiga-tiganya. Yang apalagi yang tengah cari pacar lagi. Yang pertama Pak, Tanpa batas waktu, tanpa batas waktu, lagi pacar. Ketiga apa tadi? Mendung tanpa hujan. Soyormu meneng. Mendung orang pegan kan, boleh pacar mendung orang mau batasi. Susah. Jadi Pak Sekda ya, Bapak Ibu sekalian, karena ini singkat, saya yang besar tidak kami sebut nama, yang kecil tidak kami sebut pangkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini mungkin ini saja judul sudah beda dengan undangan, saya juga bingung. Ini transformasi digital, undangannya ke masalah mafia tanah, wes bidungnya, perkembangan. Ya, soal digitasi memang saya sebelum di sini saya direktur, mungkin juga saya sering narasumber di baik IPAD, ya, tapi saya judulnya paling senang. Harmonisasi ini IPA. Ya, jangan marah Pak. Kebetulan saking saya kadip itu yang membidangi masalah ininya. Tapi judulnya saya paling senang. Ini IPA. Baru ini kan gitu. Ya, ini pengurus baru, ini baru pengurus. Ya, itu kira-kira seperti itulah semangatnya ya. Bapak Ibu sekalian, jadi terkait dengan digitalisasi sudah kita luncurkan layanan informasi elektronik, tanggungan elektronik, permen elektronik. Kebetulan desainnya itu juga dari kami juga, terkait nanti sertifikat elektronik yang sekarang masih dalam proses perbaikan data. Artinya apa? Ya, selaku terkait dengan tugas dan fungsi IPA, saya selalu mengingatkan bahwa IPA itu pribadi tapi kantor, tanggung jawabnya pribadi tapi bertindak selaku kantor, karena harus ada kegiatan-kegiatan administrasi perkantoran. Cuma Pak Sekda bahwa beliau ini nyari gaji sendiri, bayar karyawan sendiri, bikin apa ya, entah sewa, entah kontrak rumah sendiri untuk kantor, tapi itu syarat wajib. Nanti ke depan mungkin tadi sudah disampaikan, kami sedang membangun bagaimana dalam proses digitalisasi ini, transformasi teknologi tidak bisa intinya kita halangi lagi, harus kita akan berkembang. Walaupun usia saya 57, kalau HP saya error, saya telepon anak saya. Tapi saya semangatnya bagaimana nanti bisa bahwa pelayanan itu memang secara digital ini sudah tidak terbendung lagi. Contoh Vkom, sebelum ini level 1, mungkin nanti kemarin undangannya Vkom. Tetapi karena ini level 1, boleh langsung kan gitu kan, walaupun dibatasi kan gitu kan. Nah, inilah perkembangan siapa nyangka dulu kita bisa teknologi itu bisa Vkom. Bagaimana nanti produk PPAT itu dibuat secara elektronik, sekarang dibuat secara manual. Sistem kita sudah mulai mengadopsi sistem elektronik, hak tanggungan elektronik, walaupun bahasanya BPN juga kayak mobil Pak, apa hibrid.
Dia kan hibrid kan kita kan. HT elektronik itu hibrid, produk bapak analog manual kita digitalisasi masukkan ke sistem, tapi produk kita sertifikat hak tanggungan elektronik sah secara hukum. Kan sampai sekarang nggak ada yang mempermasalahkan kan, kecuali bapak ibu sendiri, ya, yang masih suka analog, yang masih suka manual kan gitu. Walaupun saya tua tapi saya suka yang otomatis. Nah ini semangat kita untuk membangun. Ya, termasuk di dalam apapun. Selalu saya menyampaikan ini butuh edukasi, ini butuh pemahaman. Bagaimana kita mengedukasi? Ya, tugas saya tadi, ya, alhamdulillah mengakui kalau sekarang ketua IPA, sekarang profesor, sekarang guru. Untungnya saya nggak kuliah di sana, gitu kan. Repot saya kalau kuliah di tempat beliau ngajar kan, gitu kan. Jadi Pak Widi ini sejak masuk mungkin baru-barunya jadi PPAT, belum jadi pengurus lah, belum pakai jas-jas gini lah, belum ganteng amat lah, ya seperti teman-teman tadi Pak Kadip, Mbak Dia api-api ya Pak, ini IPA saya. Kalau Bapak paling jin aja itu nggak merek gitu, sama saya, batik saya ini juga nggak ada mereknya itu. Yang penting Pak kita pakai baju, ya. Yang penting itulah, kira-kira seperti itulah. Artinya apa Pak Sekda? Ternyata sebagai notaris, sebagai PPA itu pilihan, ternyata menggembirakan gitu. Sampai saya sekolah MKN kemarin. Ya, kebetulan saya juga pengen begini-begini sebetulnya, tapi nggak kesampaian Bu. Ya udah nasib ya Pak Sek ya, kita nasib lah Pak Kadip, kita nasib kita ya begini gitu kan. Walaupun lagunya tadi kita itu nggak berlaku bagi ASN Pak, berlakunya bagi tiga lagu itu kita nggak boleh. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi terkait era digitalisasi ini kita nggak terbendung. Kita sudah ada permen elektronik ya 16/2011. Ya saya pidato ini pegang-pegang aja Pak. Sebetulnya ini yang namanya mafia sudah saya masukkan di sini, tapi judulnya beda, saya yang berubah Pak. Secara karena saya suka otomatis, saya secara otomatis saya hafal semua terhadap hal itu. Ya, jadi di dalam proses Bapak ya layanan elektronik. Sekarang Pak Sekda ini semua punya sistem mitra kerja di kita semua. Semua PPAT itu mitra kerja punya akun di kita. Tanpa akun nggak bisa masuk ke dalam sistem. Nah nanti kalau ini kita bangun terhadap akta ini elektronik, saya tahu yang apa? Yang dikhawatirkan teman-teman, Undang-Undang IT pasal 5 itu akta itu belum boleh otentik, belum boleh elektronik, gitu kan? Nah itu dokter harus membahas bagaimana caranya. Undang-undang yang buat manusia kok kalau kita ke depan cabut pasal itu. Kalau kita masih ragu, kita buat hibrid peraturannya. Peraturan yang buat kita kok yang penting semangatnya mau apa enggak. Dari teman-teman ini dan IPA. Nah ini dua Pak, karena di sana ada dua akte. Akte notaris dan akte PPAT itu belum bisa dibuat secara elektronik, undang-undangnya jelas itu. Makanya BPN nggak buat itu, nggak nabrak, tapi kita hibridkan itu, kan gitu. Selesai, nggak ada masalah. Dan nanti ke depan juga harusnya seperti itu, termasuk ini Pak Ketua baru ini kemarin datang ke saya mau punya ide tentang ya One ID card-nya satu bisa untuk nggak apa-apa, kita fasilitasi. Kebetulan tim saya itu bukan gini Pak Ketua, itu tim dari Pusdati ya, yang nanti akan kita bangun, yang nanti akan kita mengawal. Nanti tadi saya sudah cerita ke mereka, coba maunya IPA Jawa Tengah apa, yang dimaksud ID card itu apa, isinya apa. Wong wis ngomong ID card itu gak ngerti kan, nggak akan tahu beliau itu elektronik, saya yakin. Tapi idenya bagus. Yang penting kita punya ide dulu. Yang penting pikiran anak muda. Saya tanya ngerti nggak? Walaupun profesor nggak ngerti isinya. Wong itu yang ngerti itu ya anak buahnya. Saya yakin itu, jangan percaya. Wong itu sejak kecil PPAT belum pakai jas sudah kenal saya, jadi saya tahu betul. Ya kita 2002 itu kan kita ketemu. Nah, tetapi alhamdulillah ini perkembangan ditangkap oleh pengurus. Makanya saya katakan ini baru pengurus, ini pengurus baru. Kalau Pak Menteri punya job lagi, ya pasal 1 tugas pemerintah menyelesaikan masalah.
Pasal 2, kalau ada masalah kembali ke pasal 1. Ya, enggak, ini tugas kita, tugas kita, tugas Pak Kadin, ya kan, notaris yang mengangkat kita. Kalau ada masalah, ya yang mengangkat kan gitu kan. Dikembalikan lagi bolak-balik. Tapi saya di pusat sudah membangun sinergisitas dengan Bapak. Nanti terkait dengan kemudahan-kemudahan akte. Kalau perlu mohon permohonan jual beli itu nggak usah mengadakan akte yang segini-gini itu. Ya, kita krisin Kumham kan punya kerjasama. Oh, PT ini aktenya ini, ambil aja database Kumham masuk. KTP nggak perlu lah fotokopi itu. Dukcapil sudah punya link ke sana, ya kan? Nah, bagaimana cara membangun ini? Saya semangat di sini. Ya kebetulan waktu itu dipercaya sebagai direktur, walaupun otaknya otodidak gitu. Tapi niatnya itulah ngatain tulus bahwa saya suka otomatis kan gitu kan. Ayo kita jalan terus. Bapak Ibu sekalian, di dalam rangka ya, terkait dengan mafia tanah ini kan sekarang sedang Pak Jokowi, ya Kementerian kita, Pak Jaksa Agung, ya. Ini semua memutuskan ke sana, mafia. Sebetulnya, ya, mafia itu tidak banyak Pak Sekda, Bu Waldo. Yang banyak itu temennya, kata Pak Menteri. Benar juga. Ya. Mafia itu nggak banyak Pak. Yang banyak temennya. Lah temennya siapa? Ayo. Nah, bisa mengatakan bukan, tapi iya setelah nanti terbukti kan gitu kan. Ya. Tapi ini semua bisa terjadi, saya katakan. Ya, temannya siapa itu bisa terjadi. Ya, saya tidak berharap justru yang hadir di sini itu temannya gitu. Termasuk yang ngomong ini gitu. Saya kepada diri saya sendiri gitu loh. Ya. Kepada yang ngomong itu juga bukan temannya. Yang banyak temannya, Pak. Kalau namanya mafia, nggak ada nama mafia itu kerja sendiri, nggak ada. Lihat aja film mafia Itali itu. Ada yang merintah, ada yang gini, ada ya itu mafia. Nggak banyak, temennya yang banyak. Ini harus kita sadari bersama, kita harus terbuka semua bagaimana nanti peran IPAT itu kan perkumpulan. Penjenengan punya perkumpulan yang disepakati, punya kode etik. Tujuan perkumpulan sudah apa? Kenapa waktu dibentuk? Sebetulnya saya itu sampai sekarang ya, dari kecil sampai sekarang saya itu hanya kalau dengarkan lagu Indonesia Raya ini tuh merinding. Sampai sekarang itu masih merinding. Saya nggak tahu. Sebetulnya saya ingin bertanya pada diri saya juga sebetulnya apa sih yang sudah saya perbuat? Sebetulnya pertanyaannya seperti itu. Kemudian tadi mendengarkan lagu Mas Ipat, merindingnya kanan kiri, ini benar nggak sih pada nyanyi ini? Artinya memahami nggak sih filosofi nyanyinya? Itu filosofinya tinggi loh, nyanyian itu tinggi itu. Jadi jangan hanya didengarkan, tapi yang tiga jangan diimplementasikan. Yang tiga lagu terakhir, yang satu dua wajib. Ya Indonesia Raya, himne apa tadi IPAT ya. Oke, saya sepakat itu. Tapi yang tambahan, tadi saya katakan tambahan antara Pak kok nyanyi nek, aku bingung bantu kok nyanyi nek. Ya udah nanti itu revisi lah, nyusun-nyusun di sing cetok. Coba enggak ini kayak apa ya? Enggak apa-apa ya. Ini kita membangun gitu loh. Akhirnya kok munggah meneh. Ya yang munggah meneh itu nanti lagunya jangan dicari filosofinya, jangan dicari artinya, dan yang penting jangan dilaksanakan. Kalau yang sudah punya memori silahkan, dan memori kan sudah Pak, ya namanya sejarah. Ya saya selalu ngomong, jangan lupa jas merah, jangan lupa pada sejarah, jangan lupa jas metal, sekarang zaman metal, jangan lupa kalian diintai jejak digital. Nggak mau apa kita? Nggak bisa kemana-mana lagi, kita sistem keterbukaan, termasuk Pak Sekda. Mungkin nanti saya tadi juga baru ketemu Pak Kadin, kita bangun Pak, ini Pak, saya tanya Pak, tugas penjenengan apa? Yang ngangkat, memberhentikan, memeriksa, jadi kita harus ngelik, walaupun bahasanya ini Pak, kan gitu kan.
Ya, harusnya ini garis miring IPA, kan kira-kira gitu ya. Jadi, kalau itu bacanya gitu kalau anak saya gitu. Ini IPA, makasih. Bapak Ibu sekalian, jadi di dalam pembuatan akta pesan saya, ya, yang pertama harus bisa mempertanggungjawabkan satu, waktu dan tempat pembuatan akta. Di mana pembuatan akta? Aturannya di kantor. Boleh nggak di rumah? Boleh dalam keadaan tertentu, harus ada berita acaranya. Nek enggak, ya nanti kalau muncul masalah, sampean sudah bisa mengartikan sendiri, kan gitu. Yang kedua, para penghadap dan saksi harus hadir. Ya jelas, harus. Nek enggak, ya suami istri, siapa yang benar nih Sony teknik nek kuwi bojone? Sehingga nanti akan kita bentuk mungkin ke depan pakai semacam barcode atau semacam ID itu, bagaimana membentuk digital supaya kehadiran orang atau kalau perlu tidak hadir ada visual, ada video, ada capture ke depannya kalau nanti elektronik, ya termasuk saksi bisa Pak, nggak ada yang nggak bisa. Pasal 5 itu copot aja gitu loh, yang undang-undang ID itu dulu juga mungkin dari teman-teman IPA yang masih suka manual, ya. Sekarang itu kita harus berubah Pak. Ayo, itu kita boleh dengan bentuk elektronik. Dokumen identitas, ya ini tadi saya banyak bercerita, ya akte, ya KTP itu kan sudah bisa dilink. Kepemilikan yang disediakan dasar harus benar. Keterangan pernyataan yang disampaikan, nah, ini kan komparisi. Kayaknya staf sekolah MKN. Komparisi keterangan pernyataan. Ini keterangan pernyataan itu jangan saya hari ini hanya menyatakan, pakai dokumen. Ya ada pernyataannya, juga pernyataan lisan. Kalau lisan hukum adat tidak perlu akte. Ya, yang kedua isi materi dalam akta itu jelas. Isinya benar apa ora, datanya benar apa ora. Kemudian prosedur pembuatan akta, penandatanganan akte. Ini penting ini. Ini penting. Mulai saya pesan Mas Widi, biloni orang biloni, anak buang salah ya kebokeh wis. Ya, karena ini saya selalu ngeman gini Pak Sekda. Di antara sekian yang baik-baik ini, jangan sampai kita dicemari oleh perbuatan yang dalam tanda kutip oknum. Termasuk BPN sendiri. BPN banyak mencat orang itu banyak. Ya, nyopot itu banyak. Mung saya ditanya kapan nyopot PPAT itu aja dulu. Ya ditunggu aja, ditunggu aja itu ini jadi kenyataan apa enggak kan tergantung sampean yang gitu kira-kira. Prosedur pembuatan akta juga memastikan, nah ini ada hal baru di dalam perubahan 397 kalau nggak salah 17 2021 ya, itu memastikan kesesuaian data fisik yuridis pada dengan data elektronik itu ada dibaca di sana. Serta memastikan dan yakin objek fisik bidang tanah yang akan dialihkan dibebani tidak dalam sengketa. Sampai diberi keleluasaan untuk itu. Memastikan, tapi ojo balik meneh, aku piye Pak caranya memastikan. Lah kok malah takon kon ngewangi padha-padha pegawai BPN. Sampeyan itu sebetulnya pegawai BPN bedanya nek aku digaji, aku untuk mobil plat ya lah, atau rumah dinas sampeyan ora. Nek panjenengan kan gampang, tuku akhiran siji. PPAT sedino mesti luwes foto. Ya, mesti ya. Karena ada juga Pak pernah ini cerita BPAT notaris ini harus sejahtera, wis rada sejahtera Bu Pak Ciru enggak ya lah, nek sing pijang itu biasa, kecuali yang pijang-pijang ribut itu udah mau ke Pak Ciru terus kalau Avanza lagi biasa ya kan, masih notaris PPAT biasa lah, caranya lah kira-kira gitulah, apalagi yang naik sepeda motor kan ini klasik rumah bawa itulah. Tapi nanti perkembangan pasti ke sana, karena itu hak penjenengan untuk mengambil jasa, tapi jangan sampai juga hal-hal demikian menjadi masalah. Karena pendek, saya hanya ingin menyampaikan bahwa dengan apa yang sudah ada di dalam peraturan Binwas PPAT, peraturan pendaftaran tanah, bagaimana cara membuat akta, saya tidak usah untuk mengkuliahi lagi atau menyampaikan, sampai sudah tahu semua. Ya itu. Tetapi mungkin juga terkait dengan mafia tanah itu
nanti mungkin berdekatan dan pasti sudah tahu kalau hal-hal itu tidak dicukupi dengan SOP yang sudah ada, nanti bersinggungannya dengan KUHP 263, 264, 266, 372, 374, 55, 56. Nah, ini masuk mafianya mana? Ya kalau jenengan bantu yang demikian, mafianya ini kan mengsiji jenengan lebu koncone, BPN yang lebu koncone, ya padha wae BPN kalau PPHT itu yang lebu bisa mau jenenge mafia. Gitu kan? Karena konco-koncone ini yang menyebabkan itu. Yuk kita bangun bareng-bareng. Kita sedang gencar-gencarnya mengatasi itu. Kelemahan sistem elektronik pasti ada. Tapi jangan dijadikan celah bahwa Anda berbuat itu benar. Bahwa kalian sekarang PPHT diberi kewenangan untuk memastikan itu. Gitu ya. Ya memastikan bicaranya terserah penjenengan untuk memastikan apa orang yang suruh bikin surat pertanggungjawaban mutlak begini atau staf penjenengan suruh ngecek rata-rata ya Pak, Bu, Pak Sekda. PPHT itu kalau buat angka ngerti kok jadi lemahin gitu. Karena prosedurnya hanya prosedur formal. Nah, dengan maksud memasukkan ketentuan pasal itu sebetulnya supaya teman-teman itu ngecek lapangan, memastikan kalau itu tidak sengketa. Jadi jangan hanya berdalih formal. Jadi masuk pasal itu Pak Prof. Ini saya yang masukkan pasal ini, gitu loh. Setelah diskusi bagaimana supaya ada keleluasaan dari teman-teman juga ikut memastikan itu. Mungkin itu kurang lebih yang bisa kami sampaikan. Saya berharap ini nampaknya pesan saya waktu rakerda ya dipenuhi. Ya akhirnya apa? Waktu itu saya menyampaikan Jawa Tengah tidak gaduh terhadap pemilihan IPAT ini. Alhamdulillah saya support. Ini pengurus baru, inilah baru pengurus. Ya, ini supaya dibawa ke daerah-daerah, siapapun dulu yang menjagokan, siapa dan siapa setelah jadi bulan. Ya, nanti kita bangun bareng-bareng bagaimana Jawa Tengah harus menjadi apa ya, bahasa saya tadi sama teman-teman IT tadi, Jawa Tengah bisa menjadi labnya nasional ya. Jawa Tengah sudah dapat penghargaan Pak Sekda dengan KPK kemarin untuk BND kita tertinggi, makanya saya dikasih kesempatan sambutan waktu Pak Firly sama Pak Gubernur, hanya saya menyerahkan ke Pak Gubernur. Akhir tahun ini, akhir bulan ini mungkin saya menerima penghargaan juga dari Dirjen BNN, karena Jawa Tengah juga termasuk yang tertinggi di dalam penyelesaian. Bu Wato terima kasih ya sudah mau membantu. Ya, bantu rodo kopean tenagane rodo. Nah, ini monggo nanti di spot ya Bu ya, di spot. Bantu itu wis gede tenan ketoke sing dibantu tenagane ra ono ya untuk dilongi bantu Bu. Ini silakan Pak Sigit ya. Daripada bantu akeh tenagane ra ono jadi beban saya duit nanti jelek gara-gara kota Semarang. Itu pesan saya karena targetnya duit ini tinggi, nggak selesai secara fisik itu membebani kinerja saya. Nanti kalau mau hibah mau apa, bahasa saya coba ya terukur buat analisis beban kerja kira-kira setahun itu kita punya kemampuan berapa. PTSR kita masih tertinggi, masalah juga tidak begitu banyak, asal yang hadir di sini minimal tidak buat masalah. Jangan bagian dari masalah, jangan kalian sebagai bagian dari masalah. Anak buah saya juga saya pesan, tapi bisa kalian harus menjadi bagian dari solusi penyelesaian masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.